Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyana Andini dengan NIM C0D0222035 dari Prodi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final. Pengertiannya, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas pengalihan yang dibayarkan sehubung dengan jasa dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan atau bangunan, hadiah undian, dan lain sebagainya. Ringkasnya, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Maka dari itu, PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenal juga sebagai PPh final. Secara umum, ketentuan mengenai PPh pasal 4 ayat 2 ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adapun menurut IBFD International Tax Glossary 2009, PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final digunakan untuk menggambarkan penghasilan yang dikenai withholding tax dan bukan termasuk penghasilan yang menggunakan perhitungan pajak dengan tarif progresif. PPh pasal 4 ayat 2 memiliki skema tarif khusus atas setiap jenis penghasilan serta biaya yang terkait atas penghasilan tersebut tidak bisa menjadi pengurangan penghasilan bruto. Pembayaran dan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 bukan berupa pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan menjadi pelunasan. Dengan demikian, wajib pajak yang telah dipotong atau menyetor sendiri PPh pasal 4 ayat 2 terutangnya, maka sudah dianggap melunasi pajaknya. Kemudian, objek PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan dan berupa 1. Peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha dibayar di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. 3. Hadiah berupa lotre atau undian. 4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. 5. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan sewa atas tanah dan atau bangunan. Dan 6. Pendapatan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian masuk ke tarif PPh pasal 4 ayat 2 final. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan akan merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diperolehnya. Berikut ini tarif dari setiap objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. 1. Tarif sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia, serta jasa giro. Ketentuan tarif ini diatur lebih lanjut dalam PP nomor 131 tahun 2000 dan KMK nomor 51 atau KMK 04/2001. 2. Tarif sebesar 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya, kecuali bunga di bawah 240.000 tidak dikenakan pajak. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009. 3. Tarif sebesar 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak menginvestasikan dividennya di dalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun sejak dividen diperoleh. Apabila investasi, maka tidak dikenakan pajak. Ketentuan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. 4. Tarif sebesar 10% dikenakan terhadap persewaan atas tanah atau bangunan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. 5. Tarif sebesar 0% sampai 20% dikenakan atas bunga obligasi atau surat utang negara dan SUN lebih dari 12 bulan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh dan PP nomor 16 tahun 2009. 6. Tarif sebesar 25% dikenakan atas hadiah undian atau lotre. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000.
7. Tarif sebesar 0,5% dikenakan atas transaksi penjualan saham pendiri dari tarif sebesar 0,1% dikenakan atas transaksi saham bukan pendiri. 8. Tarif sebesar 5% dikenakan atas pengalihan hak atau tanah dan atau bangunan termasuk usaha real estate, sedangkan tarif sebesar 1% dikenakan atas pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana. 9. Tarif sebesar 0,1% dikenakan atas transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diperoleh perusahaan modal Ventura. 10. Tarif sebesar 2,5% dikenakan atas transaksi derivatif berjangka panjang yang sudah diperdagangkan di bursa. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 17 tahun 2009. Masih dengan tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai PP nomor 9 tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Tarif sebesar 1,75% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi kecil dengan sertifikasi. 2. Tarif sebesar 4% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi. 3. Tarif sebesar 2,65% dikenakan terhadap pelaksana konstruksi menengah dan besar. 4. Tarif sebesar 2,65% dikenakan atas penyediaan jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha. 5. Tarif sebesar 4% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha. 6. Tarif sebesar 3,5% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang mempunyai sertifikasi usaha. 7. Tarif sebesar 6% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikasi usaha. Kemudian batas waktu penyetoran dan pelaporannya. Pengalihan yang diterima oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto atau omset tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya, apabila sudah validasi NTPN, maka wajib pajak tidak perlu lapor lagi. PPh pasal 4 ayat 2 berupa bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. PPh pasal 4 ayat 2 berupa transaksi penjualan saham disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penjualan saham, sementara dilaporkan paling lambat tanggal 25 setelah bulan terjadinya penjualan saham. Kemudian berikutnya ada mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 final. Pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu yang pertama, mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kedua, mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebut di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetor sendiri pajak finalnya. Yang terakhir ada contoh perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 final, pajak atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Pada tanggal 12 Agustus 2015, Rahmat membeli 1 unit rumah dari developer PT Gria Persada seharga 800 juta secara tunai. Antara PT Gria Persada dengan Rahmat belum dilakukan penandatanganan akta jual beli karena sertifikat rumah tersebut masih dalam proses pemecahan sehingga dilakukan terlebih dahulu dengan perjanjian penyekatan jual beli antara PT Gria Persada sebagai penjual dan Rahmat sebagai pembeli. Sertifikat rumah tersebut masih atas nama PT Gria Persada. Sebelum dilakukan AJB antara PT Gria Persada dan Rahmat, rumah tersebut oleh Rahmat dijual kepada Indra Aji, sehingga akibat transaksi tersebut nama penjual dan pembeli yang tercantum dalam PPJB rumah tersebut menjadi PT Gria Persada sebagai penjual dan Indra Aji sebagai pembeli. Bagaimana penghitungan pajak penghasilan PPh
pasal 4 ayat 2 atas pengalian rumah tersebut? Jawabannya, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Gria Persada dalam kasus ini yaitu 2,5% dikali 800 juta. Maka PPh dipotong adalah 20 juta. Baiklah, itu saja materi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.